Nah yang 70% itu melakukannya, execute. Jadi udah saya udah pelajarin, coba saya lakuin. Karena itu learningnya akan luar biasa. Jadi saya percaya bahwa 70% dari pembelajaran kita itu akan sangat berpaku kepada apakah kita melakukannya dan belajar dari apa yang kita lakukan. Gitu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Sekitar Kita by SRE. Saya Rauf dari SRE Indonesia. Kali ini adalah episode yang sangat spesial. Kita kedatangan salah satu tamu yang spesial, Mas Ari dari Shell Indonesia. Betul. Sebagai informasi teman-teman, Mas Ari ini adalah VP Marketing dari Shell Indonesia. Tapi mungkin saya persilakan dari Mas Ari untuk memperkenalkan diri Mas ke para teman-teman di sini. Oke. Halo teman-teman, nama saya Ari Satyanggoro, saya Vice President untuk Marketing Lubricant Indonesia. Jadi lubricant itu salah satu bisnisnya Shell ya di Indonesia. Mungkin teman-teman lebih banyak kenalnya itu di pom bensin ya, tapi sebenarnya bisnis Shell di Indonesia juga ada lubricantnya, ada juga bisnis yang lainnya. Jadi kebetulan saya Vice President Marketing, udah bergabung dengan Shell mungkin hampir 7 tahun sekarang. Ya, dan itu selama 7 tahun lebih banyak memang berkarir di sales dan marketing sih. Gitu. Jadi cukup salam kenal nih buat teman-teman semua. Cukup panjang ya Mas berarti karir dari Shell-nya gitu. Di Shell-nya udah cukup panjang, lumayan lah. Lumayan ya. Alhamdulillah berarti masih dipercaya kan. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar banyak juga teman-teman dari Mas Ari. Nah, Mas, untuk hari ini kan topik kita adalah inovasi ya Mas. Ya. Mau tanya dulu Mas, sebelum kita deep dive ke inovasi itu sendiri, menurut Mas Ari apa itu konsep inovasi gitu? Oke. Inovasi sih kalau menurut saya ya konsep dasarnya itu adalah kita menciptakan sesuatu yang baru. Ya, nah kadang-kadang menciptakan sesuatu yang baru itu bisa dari sesuatu yang ada kita perbaikin, tapi juga bisa inovasi itu sesuatu yang memang belum pernah ada tapi kita bikin. Jadi prinsipnya sebenarnya kita mengidentifikasi ada sesuatu yang mau kita perbaikin, terus kita juga menciptakan ide supaya solusinya ada. Kita bikin, dan itulah buat saya sih sebenarnya dasar dari inovasi itu aja sih sebenarnya. Ya menarik Mas. Itu kan kalau ngomong inovasi pasti nggak melekat, selalu melekat pada pertumbuhan gitu kan. Betul. Kita lihat mungkin menurut Mas Ari kenapa sih dari inovasi itu sendiri kepentingannya gitu dari inovasi itu kenapa gitu Mas? Kenapa inovasi penting gitu ya buat kita? Wow. Kalau buat saya sih kenapa inovasi itu penting, karena kalau kita bicara kita sebenarnya juga sebagai manusia pasti dalam hati kita berpikir saya pengen jadi lebih baik dong. Saya pengen jadi sesuatu yang saya pengen bisa lebih cepat atau lebih hebat atau lebih kuat. Itu sebenarnya dasarnya dari situ. Jadi manusia kan berevolusi sebenarnya. Begitu manusia berevolusi berarti ada sesuatu yang harus kita ciptakan, sesuatu yang baru supaya kita bisa ngikutin sebenarnya perkembangannya seperti apa. Nah kalau kita lihat sekarang aja ya, di masyarakat pasti berevolusi masyarakat sebenarnya kan, cara pola pikirnya berubah, kulturnya juga berubah, dan itu yang menyebabkan bagaimana kita juga hidup di dalam masyarakat juga pasti akan berubah. Nah itulah kenapa inovasi penting supaya kita bisa terus nih ngikutin perkembangan zaman sambil juga kita menciptakan tren kadang-kadang ya. Jadi tapi kan tujuan utamanya supaya kita sebagai sebuah masyarakat bisa terus berkembang. Jadi itu kenapa inovasi sih benar penting ya untuk kita dalam hidup bermasyarakat lah, gitu Mas Rauf. Dan tentunya manusia udah dari awal banget ya udah berinovasi terus. Kita lihat selalu perkembangan dari kita sendiri ya udah kayak gimana kita kan hebat. Kita mungkin nambahin juga bahwa kalau mungkin dari saya angkatan saya lah ya, angkatan 90-an gitu ya, ngelihat ke sekarang perubahannya luar biasa. Gitu. Jadi mulai dari perubahan di digital, perubahan di segala macam, ini hidup kita pasti udah berubah. Gitu. Lumayan. Oke. Iya Mas, kita lihat seringkali inovasi itu dikaitkan juga sama yang namanya riset ya Mas ya. Cuman gimana kira-kira menurut Mas Ari sendiri, apakah inovasi ini hanya terbatas pada suatu riset atau lebih umum gitu Mas kira-kira? Inovasi, nah kalau buat saya sebenarnya riset itu bagian dari inovasi. Ya, jadi pasti semua berawal dari ada sesuatu yang pengen kita perbaikin lah. Ya ada problem yang kita pengen cariin solusinya. Nah dari pencarian solusi itu tentu saja waktu kita melakukan pendalaman ini sebenarnya problemnya apa, itu pasti perlu riset. Ya sambil kita pengen tahu ini kenapa seperti ini ya. Nah dari memahami tentang sebuah masalah baru kan kita berusaha menciptakan ide. Nah disinilah riset juga punya peranan penting sebenarnya karena kita belajar dari literatur yang ada.
entah kita juga itu mungkin sekarang belajar di YouTube atau dimanapun itu. Nah itu sebenarnya bagian dari riset, baca makalah, ngobrol juga dengan mungkin orang yang pakar pada bidangnya gitu. Kalau misalnya mungkin teman-teman mahasiswa ngobrol sama dosen, gitu ya, atau mungkin ngobrol sama seniornya gitu yang udah punya pengalaman, dan itulah bagian dari riset sebenarnya. Jadi integral, bagian yang paling integral dari sebuah inovasi adalah riset, karena kita harus memahami dulu kondisinya seperti apa gitu. Dan mungkin tanpa kita sadari apapun itu, maksudnya yang kita lakukan sehari-hari itu bisa jadi riset ya Mas ya gitu. Betul gitu. Bahkan sekarang saya juga ngobrol sama Mas Rauf nih, bagian dari riset juga riset kan, sering belajar sebenarnya. Luar biasa. Ya. Oke. Ya Mas, mungkin kemarin kita juga udah sempat ngobrol dengan salah satu teman pemenang dari Think Efficiency tahun lalu ya. Dan mungkin kita lebih bahas dari Mas Ilyas itu kemarin lebih ke bagaimana inovasi itu bisa dari A sampai Z lah gitu. Kira-kira gimana sih dari ide bisa dikembangkan menjadi suatu inovasi gitu. Tapi mungkin dengan Mas Ari ingin lebih membahasnya dari inovasi level makro gitu Mas ya. Oke. Nah mungkin boleh digambarkan ke Mas ke teman-teman bedanya inovasi di skala makro ini dengan inovasi yang di skala mikro gitu, yang mungkin lebih ke Mas Ilyas kemarin yang juara Think Efficiency ya Mas ya. Oke, yang berarti yang di Mas Ilyas yang kemarin itu dalam skala mikro gitu ya. Kira-kira makronya seperti apa? Oke. Mungkin kalau kita sedikit ya, mikro kan berarti sebenarnya kalau buat saya definisinya skopnya nggak selebar makro, sebenarnya prinsipnya itu. Jadi waktu kita bicara makro sama sih sebenarnya proses dalam inovasi itu menurut saya sama. Satu, identifikasi masalah dulu. Apa yang yang kita rasa pengen kita perbaikin lah ya. Kemudian kita pelajarin masalahnya. Baru dari situ tadi ada step riset sebenarnya. Tapi memang mungkin sedikit perbedaan makro dengan mikro tentu buat saya sih skala. Jadi di mana sebenarnya kita ngelihat di masyarakat ini secara umum itu sebenarnya ada isu apa yang pengen kita solusi. Ya, dan itu bisa macam-macam. Kita bicara tentang mungkin buang sampah gitu ya, atau kita juga bicara tentang polusi. Itu kan sebenarnya berpengaruh terhadap masyarakat secara umum sangat luas. Gitu. Nah, mungkin challenge-nya buat kita itu adalah mengidentifikasi masalah itu dan seberapa impact-nya terhadap masyarakat secara luas. Maka itulah perbedaan mendasar antara mikro dengan makro sebenarnya. Jadi mungkin mikroskopnya yang kalau kita perbaikin skalanya nggak sebesar makro. misalnya ada teman-teman yang punya inovasi nih bisa ngurangin karbon misalnya dari bensin yang kita gunakan. Itu kan berarti skalanya kalau bisa kita terapkan inovasinya, impact-nya akan besar banget gitu sebenarnya buat masyarakat. Jadi buat saya sih kalau semakin besar impact-nya itu saya mendefinisikan itu sebagai makro sebenarnya. Dan sepertinya inovasi-inovasi mikro ini kalau dikumpulkan bisa jadi suatu inovasi yang makro ya gitu Mas. Kan. Mungkin ada satu contoh gitu ya Mas Rauf kemarin di Think Efficiency yang tahun sebelumnya. Ya itu sebenarnya ada waktu kita si pesertanya ini bikin, bagi dia itu prinsipnya adalah saya cuma mau nyalain listrik di rumah saya. Ya itu pakai semacam pengganti solar sebenarnya dia gunakan. Tapi waktu kita pertemukan dia dengan industri, jadi pelaku industri, ternyata idenya berkembang. Ya, bahkan itu sempat salah satu idenya, kalau misalnya bisa menghasilkan energi listrik dari sinar matahari menggunakan salah satu metode yang sangat simpel, itu saya ingat ada salah satu pelaku industri, Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan itu punya keterbatasan dari sisi sumber listrik. Kalau ini saya bisa kembangkan dan memberikan mereka energi untuk melakukan komunikasi, nah itu skalanya udah beda banget gitu. Jadi dari apa yang tadi kita berpikir ini mikro, ternyata begitu kita presentasikan ke orang lain dengan perspektif yang berbeda, jadi beda banget perspektif jadi makro kan. Akhirnya jadi lebih luas lagi gitu. Jadi benar tadi sekumpulan mikro itu bisa menjadi sebuah makro, tapi ternyata sebuah mikro dilihat dari perspektif yang berbeda, ternyata bisa jadi makro juga gitu. Luar biasa. Jadi apapun itu ya jangan diremehkan ya intinya. Jangan diremehkan gitu. Jadi emang itu kadang-kadang saya berpikir jangan pernah meremehkan sesuatu hal yang kita kadang-kadang menganggap itu remeh padahal sebenarnya enggak, itu sangat fundamental. Luar biasa. Ya Mas, kan kalau ngomongin inovasi pasti selalu melekat juga pada mindset gitu ya. Bagaimana ataupun ya kita lihat gitu banyak sekali inovator-inovator yang ya mereka tuh udah mindsetnya nih beda nih dari orang-orang pada umumnya gitu ya. Cuman yang mungkin saya mau cerita juga ke teman-teman bahwa nggak melulu mesti menjadi seorang Elon Musk, nggak melulu mesti jadi seorang Bill Gates atau siapapun itu untuk bisa berinovasi gitu ya Mas ya. Nah
ingin bertanya juga Mas ke Mas Ari, kira-kira bagaimana sih manfaatnya untuk teman-teman menerapkan mindset yang mungkin ya bisa berpikir di luar kotak atau di luar pada batas-batas umumnya tuh, kira-kira gimana Mas menurut Mas Ari? Gimana bisa berpikir out of the box ya? Out of the box gitu ya. Oke. Kalau buat saya adalah kadang-kadang ya bisa diawali juga dengan sebuah masalah. Ya. Kalau kita identifikasi, coba berpikir tidak seperti orang lain sih sebenarnya. Itu sebenarnya out of the box. Jadi kalau misalnya nih, karena kalau tadi pakai contoh Elon Musk kan dia satu di antara sekian ribuan jutaan orang yang berusaha berinovasi, dia berhasil gitu ya. Tapi sebenarnya out of the box itu benar-benar, kalau saya melakukan ini mungkin akan menyelesaikan masalah. Tapi ada cara lain nggak? Karena cara lain itu bisa satu, kalau saya menyelesaikan dengan begini, problem saya selesai. Tapi problem itu selesai misalnya dalam 2 jam. Berarti tantangan berikutnya buat kita sebagai inovator adalah gimana caranya bisa 1 jam? Bisa nggak lebih cepat? Bisa nggak lebih efisien? Bisa nggak lebih lebih sedikit energi yang kita gunakan misalnya gitu. Jadi kalau mau berpikir out of the box itu kita harus selalu mau men-challenge diri kita sendiri dan bertanya apalagi yang bisa saya lakukan berbeda? Apalagi ya. Jadi buat saya kuncinya adalah kembali kepada men-challenge diri sendiri. Jadi kalau kita udah puas nih satu hal gitu dan kita berhenti, itu buat saya adalah nggak cukup. Push the boundaries-nya lebih jauh lagi. Oke, saya agak keluar sedikit. Nah itu buat saya adalah prinsip dasar utamanya ya, challenge diri kita sendiri. Am I doing the best that I can atau masih ada lagi yang saya bisa lakukan? Nah itu baru nanti semakin kita mendorong diri kita keluar dari boundaries, itu box-nya juga akan makin lebar tuh Mas Rafi. Box makin lebar dan kita makin berani. Nah nanti dalam prosesnya tentu kita akan belajar. Kalau saya keluar dari boundaries yang sebelah kanan ternyata hasilnya tidak lebih efisien. Berarti kita balik lagi, rethink, berpikir lagi, oke saya push lagi boundaries yang lain. Jadi kalau saya sih kuncinya itu ya Mas Rauf, lebih ke tantang aja diri kita sendiri. Bisa nggak kita lebih baik gitu. Dan kayaknya justru kalau kita merasa udah cukup itu justru bahaya ya Mas ya. Betul, berpuas diri sebenarnya ya. Mungkin bahasanya terlalu puas lah. Terlalu puas merasa udah cukup gitu ya. Padahal sebenarnya ya bagi banyak orang ya harus push lagi dan mungkin juga challenge-nya think out of the box itu nanti kembali kepada ya kita seberapa sanggup secara mental dan fisik untuk terus mendorong kita sendiri sih Mas Rauf. Ya jadi kalau mungkin saya juga pernah baca itu sebelum siapa yang menemukan lampu tuh Mas Alva Edison di 1000 lampu pertama dia gagal. Pada lampu ke 1000 lah baru dia berhasil. Nah itu saya rasa sebagai inovator juga akan ngalamin fase itu sih. Berani nggak saya keluar out of the box? Karena challenge dari out of the box juga kadang-kadang mungkin kita dapat tantangannya dari orang lain ya. Kok mikirnya gitu sih? Gitu. Jadi itu yang akan menjadi sesuatu yang menarik sih bagi inovator. Dan nggak hanya tadi berpikir di luar kotak ya, tapi gimana tetap gigih, tetap persisten gitu ya Mas. Persisten, jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah gitu ya, luar biasa. Iya Mas, mungkin teman-teman juga di sini mau gitu mulai proses inovasi. Tapi mungkin menurut Mas Ari, gimana sebaiknya seorang mahasiswa atau anak muda ini bisa mulai melakukan suatu inovasi? Oke. Mungkin saya akan mengawali dari ini. Kadang-kadang kan kalau memulai inovasi, kalau tadi kan selalu dasarnya adalah ada masalah. Jadi kalau kita sebagai teman-teman yang pengen berinovasi, buat saya dasar pertamanya be curious aja. Kok ada begini? Kenapa begini? Jadi selalu mempertanyakan sebenarnya. Ini kenapa begini? Bisa nggak lebih ini? Ini seperti ini. Bisa nggak? Bisa lebih cepat atau apa? Jadi selalu berawal dari just being curious. Dan nanti dari being curious kan kita men-challenge diri sendiri. Terus gimana ya caranya supaya bisa lebih bagus, bisa lebih baik gitu. Challenge dari situ dulu. Nah, at least berawal dari rasa ingin tahu kita pelajarin lebih lanjut, baru nanti dari situ kalau memang kita sudah mulai makin serius gitu ya menggarap inovasinya, maka mulailah tadi dengan riset. Ya baca deh kondisinya, ini kenapa seperti ini. Dia mulai baca makalah, dia baca jurnal atau mungkin tulisan ilmiah. Nanti dan bisa juga nanti bergabung misalnya dengan komunitas gitu yang mungkin satu pandangan gitu ya, satu aliran, ini benar ini kita berusaha melakukan perubahan di sini. Jadi karena dari ide kita juga harus menambah ilmu kita kan, supaya ide kita makin berkembang. Maka itu pilihannya tadi dengan baca ataupun memang dengan ketemu nih sama teman-teman yang satu pandangan, satu visi. Bahkan mungkin juga kalau perlu ketemu sama memang profesional pada bidangnya atau mungkin ketemu dosen. Nah itu bisa dimulai dari situ sih sebenarnya Mas. Mungkin ini ya Mas ya, menarik. Kita tuh ketika
berinovasi, mungkin udah tercetus suatu ide. Ya. Tadi udah disinggung oleh Mas Ari juga, bagaimana kita nih bisa kolaborasi dengan banyak pihak ya, Betul. gitu Mas ya. Tadi juga udah disinggung bahwa dengan ada pandangan dari pihak lain, itu justru solusinya bisa semakin luas atau semakin besar. Betul, gitu ya. Betul. Nah, mungkin mau nanya juga Mas, peran nyata gitu dari kolaborasi ini mungkin di skala entah itu perusahaan atau di skala lain yang Mas Ari pernah lihat tuh, kira-kira gimana Mas biar teman-teman bisa lebih terbayang gitu. Kolaborasi ya, kalau untuk menghasilkan sesuatu itu wajib sih hukumnya, karena dasarnya tidak ada satu manusia pun yang akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, dia akan selalu bersama. Nah, kalau saya makanya pengalaman saya kerja, tidak ada problema di sebuah organisasi atau perusahaan yang bisa kita selesaikan sendiri, karena organisasi itu terdiri dari berbagai macam fungsi. Dan semua fungsi itu punya peranannya supaya tujuan dari organisasinya tercapai. Gitu. Nah, mungkin dari pengalaman saya juga waktu saya launching ada sebuah program digital di perusahaan Shell yang sekarang, itu sebagai ide memang hanya berawal dari 1-2 orang marketing. Ya, tapi dari situ karena bicara digital, saya harus bicara dengan tim IT. Saya juga berbicara dengan tim sales. Saya berbicara juga dengan tim production. Karena pada ujungnya itu ilmu itu kita terbatas. Jadi saya harus juga belajar nih dari tim sales. Kalau saya terapkan kayak gini gimana ya? Gitu. Terus saya juga prototipe yang sama saya bawa juga tuh ke tim IT-nya. Ini bisa nggak back-end-nya seperti apa gitu. Itu yang kita, karena saya nggak punya ilmunya. Ya, saya punya idenya, saya research, saya kembangin. Tapi pada ujungnya adalah di dalam organisasi yang sama, mereka yang akan memberikan kita input. Oh, kalau kamu melakukan ini, impact-nya seperti ini loh. Gitu. Akhirnya kita pelajarin lagi kan, terus kita mundur. Oke, ini kita perbaikin. Terus saja proses itu akan terus berlanjut. Jadi di dalam sebuah perusahaan pun kalau inovasinya nggak akan berhasil tuh kalau misalnya nggak dapat support dari function lain, dan yang penting juga nggak dapat buy-in tuh. Kalau nggak function lain merasa aduh ini susah nih atau sulit nih, kita nggak bisa meyakinkan mereka, inovasinya pasti nggak akan berjalan. Jadi kolaborasi yang disertai juga dengan kemampuan kita melakukan persuasif. Oh ini kenapa nih bagus dan kenapa ini penting gitu. Jadi kolaborasi dan bisa luar biasa. Apa ya kalau saya bilang itu kita bisa mengartikulasikan inovasi kita sehingga orang lain merasa oh saya mau ikut nih dalam perjalanan inovasi ini karena buat saya itu juga sangat berguna. Nah itulah baru inovasi akan menjadi sebuah kenyataan yang luar biasa kalau memang sebagai satu kesatuan organisasinya bisa ke sana. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang dalam status punya ide, punya inovasi, jangan lupa untuk tadi collaborate, belajar selalu dengan orang-orang yang berbeda visi. Karena memang kadang-kadang kalau orang beda dengan kita, pandangan mereka bisa sangat-sangat simple gitu ya. Sehingga men-challenge kita untuk sesuatu yang bagi kita itu sebenarnya simple banget, berarti penting buat orang lain. Dan itu yang membantu kita untuk terus gitu ya, berusaha untuk apalagi yang saya bisa lakukan itu. Jadi open mind juga penting sebenarnya dalam kolaborasi. Iya, jadi emang mindset yang dibutuhkan nih banyak ya sebenarnya. Banyak banget, dan ujungnya sebenarnya kepada mindset sih Mas Rauf ya. Jadi ilmu satu hal, tapi kalau misalnya mindset kita udah udah gampang menyerah, kitanya juga nggak mau terbuka terhadap ide, akan sulit bagi inovasi itu untuk berkembang itu. Ya, menarik Mas. Jadi tadi tentu perlu dirangkai suatu cerita gitu dari pembuatan inovasi itu sendiri, apa sebenarnya dampak ke depannya, mungkin vision secara long termnya kayak gimana ya Mas ya. Dan tadi stakeholdernya juga tentu banyak sekali ya Mas ya, entah itu misalkan mahasiswa dengan teman kuliahnya atau ada mungkin dari korporasi, dari pemerintah dan lain-lain. Mungkin boleh digambarkan nggak Mas, kira-kira bagaimana suatu inovasi yang level makro gitu, yang mungkin udah skala pemerintah, udah skala korporasi besar, itu kayak gimana sih mungkin contohnya, dan bagaimana itu bisa terwujud dari kolaborasi yang udah levelnya udah tinggi gitu Mas. Oke. Mungkin kalau kita bicara inovasi pada yang tadi ya, skalanya artinya sudah pada level yang besar, tentu saja akan banyak sekali stakeholdernya, ya karena untuk bisa menjadi, apalagi kalau itu hubungannya sudah dengan untuk masyarakat secara umum. Yang kita harus perhatikan adalah satu, tentu saja di dalam masyarakat ada legalitas sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan untuk kita nggak bisa nih bikin sesuatu tanpa ada izin dari mana-mana jalan gitu ya. Itu sesuatu yang kita udah pasti nggak bisa sebenarnya. Jadi itulah kenapa kalau kita bicara juga, satu kita juga memahami regulasi. Jadi kalau kita memahami undang-undang di Indonesia, kemudian bagaimana kita bisa, karena kan untuk sesuatu hal itu bisa
berikan kepada masyarakat untuk menjadi inovasi bagi mereka dan digunakan, pasti perlu perizinan. Nah ini yang sebenarnya kita harus memahami perundang-undangan, kita juga memahami perizinan yang berlaku, dan semua produk yang akan digunakan oleh masyarakat di Indonesia pada ujungnya akan perlu mendapatkan izin dari pemerintah. Ya. Apakah ada dampak terhadap lingkungan? Apakah ada dampak terhadap masyarakatnya sendiri? Gitu. Apakah ada dampak yang lebih mungkin sekarang enggak, tapi ternyata dari long term dari sisi kesehatan. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau udah mulai bergerak kepada inovasi yang impact-nya kepada masyarakat besar, terutama juga ini karena sama seperti korporasi sih Mas Rauf. Ya. Kalau kita mau bikin sesuatu, perizinannya lumayan banyak. Banyak ya. Karena tujuannya adalah memastikan apa yang kita berikan kepada masyarakat memang memberikan manfaat dan tidak memberikan negatif impact yang lebih besar sebenarnya. Dan itu yang buat saya adalah satu pada skala makro ini yang teman-teman harus mulai perhatikan gitu ya. Belum kita juga bicara kompetisi. Kompetisi kadang-kadang kita punya inovasi, merasa ide kita bagus gitu ya. Terus begitu lari ke masyarakat, ternyata kompetisinya juga lumayan ketat ya. Jadi kadang-kadang memahami inovasi kita, manfaatnya apa bagi masyarakat, tapi juga memahami landscape dari industrinya seperti apa. Mungkin banyak teman yang berpikir inovasi saya bisa menjadi sebuah bisnis nih suatu hari. Nah begitu udah masuk ranah bisnis itu bicara kompetisi, harga dan seterusnya gitu. Ya. Berarti eksekusi itu sangat penting ya Mas ya? Harus gitu. Jadi kadang-kadang kalau di Shell itu kita punya jargon ini Mas Rauf. Jadi kalau bikin plan itu cuma 1 hari, 364 eksekusi gitu. Jadi pada ujungnya kita selalu bilang bahwa a good plan on a piece of paper is worthless if we cannot execute. Iya. Jadi itu benar banget itu, eksekusi penting banget. Intinya jangan kebanyakan mikir ya Mas, udah. Mungkin jalan dulu aja gitu. Ada juga mungkin kalau di perusahaan sekarang dia bilang itu fail fast. Nah, fail fast itu artinya try, you learn, adapt, change, execute. Dan itu cycle yang terus berulang gitu. Jadi benar tadi adalah kadang-kadang kita mikir panjang nih, nggak bisa dieksekusi gitu. Jadi kadang-kadang nggak apa-apa, coba aja dulu, jalanin. Oh belajar nih, cuman intinya harus dipelajarin ya. Gitu. Kalau kita lakukan satu, dipelajarin, ambil hikmahnya, kita rubah, jalan lagi. Intinya jangan jalan tanpa mikir ya Mas ya, tapi kita jalan dulu, tapi jalan dulu. Kita lihat dulu evaluasinya. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau berinovasi, jangan lupa untuk nggak apa-apa, coba aja. Karena dari yang gagal, ambil pelajarannya, gitu. Kita jalanin lagi. Iya Mas. Mungkin Mas Ari juga udah sering berinovasi gitu di kehidupan sehari-harinya, di tentunya di pekerjaannya Mas ya. Mungkin selama berkarir, mungkin boleh di point out nggak Mas ke teman-teman apa hambatan-hambatan yang biasa terjadi pada umumnya, dan kira-kira gimana kita bisa adapt supaya hambatan itu kita tidak terhambat oleh hambatan itu gitu Mas. Oke. Ini banyak sih sebenarnya Mas. Jadi kalau saya bicara, mungkin saya bukan, apakah saya menciptakan inovasi yang sebenarnya skalanya makro? Belum, karena saya masih skalanya kepada korporasi sebenarnya di tempat saya bekerja. Tapi tantangan ya kalau kita bicara berinovasi itu adalah satu, dan ini juga selalu saya bilang ke tim saya. Kita pengen masuk ke organisasi, pasti kita pengen memberikan value. Ya. Nah value itu kadang-kadang kita berpikir, saya harus melakukan sesuatu yang berbeda. Dan untuk menciptakan, kadang-kadang kita berpikir kita pengen memajukan perusahaan gitu ya. Challenge pertama itu adalah satu, belum tentu semua orang setuju dengan ide kita. Itu yang pertama, dan itu dari beberapa kali saya berusaha melakukan perubahan gitu di perusahaan, itu selalu yang saya temukan pertama. Kenapa begitu? Kita baik-baik aja kok sekarang. Kenapa harus berubah? Itu standar tuh Mas Rauf ya. Pasti akan nemuin itu. Nah sehingga yang saya bilang adalah nomor satu, challenge pertama adalah siapin dulu yang tadi saya bilang adalah narasinya. Why? Kenapa kita harus berubah? Kenapa kalau kita melakukan perubahan kita akan bisa lebih baik? Nah itulah tahap pertama, dapetin dulu, buy-in dulu dari stakeholder. Itu pun sebenarnya bertahap Mas Rauf. Jadi kalau di dalam konsep perubahan itu akan ada selalu namanya early adopter. Orang-orang yang setuju gitu, saya setuju dengan ide kamu, ayo saya mau gitu ya jalan. Tapi kita harus menghadapi bahwa itu dulu yang kita harus jalanin. Jadi nggak bisa tiba-tiba saya punya ide terus semua orang akan tepuk tangan gitu. Kayaknya sih nggak pernah gitu saya ngalamin gitu ya. Kecuali mungkin kita bilang naik gaji lah itu baru tepuk tangan semua gitu ya. Tapi kalau dalam perubahan kita bekerja pasti akan ada menemukan itu. Jadi pasti ada challenge dari orang lain. Nah yang kedua, kalau kita sudah menjalankan, ini orang udah punya idenya. Berarti tadi berkolaborasi dengan orang lain untuk melakukan hal tersebut. Nah ini yang kadang-kadang sulit nih. Orang kalau dia nggak terlalu punya buy-in gitu ya sama project kita, mungkin dia nggak banyak meluangkan waktu. Ya, dia nggak akan terlalu banyak memberikan input
gitu. Nah sehingga itu kita harus gali sendiri tuh, cari lagi karena orang itu udah sibuk mungkin dengan kehidupannya masing-masing. Udah orang percaya, udah mulai ngebantu. Nah yang ketiga itu cuman melakukan perubahannya. Waktu kita melakukan inovasinya itu nggak semena-mena tiba-tiba semua orang akan berubah. Yang tadi ada early adopter, ada juga yang nanti late adopter. Bahkan ada juga saya pernah ngalamin, ada orang-orang yang juga nggak akan pernah ngikutin inovasi kita. Perubahan yang kita lakukan, mereka akan cenderung untuk nggak udah begini aja. Itu kita jangan tersinggung sebagai inovator, nggak apa-apa. Ya pada tahap awal inovasi kita dijalankan, itu nggak semua orang akan langsung berubah. Jadi perlu waktu untuk perubahan, harus sabar. Ya, jadi kita juga harus bersabar terus gitu ya, untuk ayo saya bantu apa yang saya bisa lakukan untuk membuat kamu lebih nyaman dengan perubahan ini gitu. Jadi itu kira-kira itulah Mas, tantangannya lebih kembali kepada mindset kita ya, dan selalu mungkin nanti ada batu sandungan juga kadang-kadang. Jadi kita udah jalan tapi percobaan pertama nggak berhasil. Nah itu mulai deg-degan kan. Aduh apa yang bener ya yang orang-orang bilang tuh sebenarnya ini nggak berhasil. Nah itulah tantangan pertama Mas Rauf. Untuk nggak nyerah lah tadi ya. Mungkin kalau boleh saya highlight, perlu ada keyakinan sendiri ya Mas ya terhadap apa yang dikerjakan gitu. Betul. Ya Mas ya. Dan saya rasa kalau udah yakin ya udah apa aja tembus deh gitu. Kalau yakin apa aja tembus, dan tadi sih yang kedua kita harus bisa mengartikulasikan perubahan itu dengan baik sih untuk orang paham gitu ya. Oh, menarik Mas. Mas kan sekarang kita udah banyak dengar istilah namanya ESG, Environment, Social dan Governance. Dan saya rasa banyak perusahaan termasuk mungkin dari Shell juga sekarang tidak hanya mengejar profit tapi juga melihat dampaknya terhadap tadi faktor-faktor tadi ya Mas ya, dari sosial dan lingkungan dan juga dari governance-nya itu sendiri. Mungkin dari segi Mas Ari, apa pentingnya bagi pelaku industri gitu ya menggabungkan inovasi itu dengan ada tanggung jawab sosialnya gitu Mas. Oke. Buat saya itu adalah menjadi value proposition baru sih. Jadi kalau kita bicara industri secara tradisional ya saya jual sesuatu baik itu barang ataupun jasa, terjadi transaksi selesai. Ya, dan benar tadi Mas Rauf bilang sekarang masyarakat sudah mulai berubah nih, mereka melihat dampaknya terhadap lingkungan. Mungkin sekarang kita banyak bicara tentang zero carbon ya, target artinya mengurangi carbon footprint sebenarnya di dunia ini. Nah, itu kalau kita bicara tentang produk kita dengan society, selalu kita bagi menjadi 3 hal. Kalau kita mau secara secara organisasi atau kita sebagai inovator itu bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama, operasional kita sendiri. Ya. Apakah saya memproduksi barang ini atau apapun yang saya ciptakan itu sebenarnya juga memberikan dampak kepada lingkungan. Pakai yang tidak biodegradable misalnya gitu ya. Karena kalau nggak pakai biodegradable akan lebih bagus. Tapi itu dulu hal pertama. Yang saya bisa kontrol adalah bagaimana saya beroperasi. Apakah saya sudah memberikan dampak yang positif kepada lingkungan. Yang kedua itu adalah apakah supplier saya atau rekan kerja saya itu juga sudah memberikan hal yang sama. Apakah cara mereka beroperasi itu juga sudah memberikan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, baru yang ketiga, dan ini yang mungkin sebenarnya cukup sulit. Apakah produk saya apabila digunakan oleh customer saya atau konsumen saya, itu akan membantu mereka untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Jadi ada 3 sebenarnya layer. Dan yang pertama dan kedua itu kita bisa kontrol. Yang ketiga itu hanya dengan memberikan kualitas produk yang bagus, baru kita bisa membantu itu. Ya, bahwa masyarakat akan jauh lebih mengurangi karbon dan seterusnya. Jadi kuncinya 3 itu sih, dan buat saya top priority-nya adalah operasional kita dulu. Gitu. Jadi apakah kita sendiri sebagai sebuah organisasi sudah berusaha untuk lebih ramah lingkungan dalam beroperasi? Gitu. Ya, dan ya tentu dampaknya sangat luas ya Mas ya. Betul, luas banget gitu sebenarnya. Dan saya rasa juga kalau berkaca pada inovasi kan kita selalu berpikir pada sesuatu yang baru gitu Mas. Tapi mungkin nggak selalu itu adalah hal yang betul-betul baru, tapi mungkin suatu hal yang udah ada tapi diupdate, ada suatu proses yang baru. Nah, mungkin buat teman-teman di sini juga Mas, kira-kira gimana sih supaya inovasi itu bisa terus berkembang mengikuti
perkembangan zaman ya kalau boleh dibilang ya, tetap up to date lah intinya untuk inovasi itu. Kira-kira gimana Mas biar bisa terus melekat gitu pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Jangan berhenti belajar sih Mas Rob. Jadi cuman belajar kan sebenarnya banyak ya metodologinya, bisa baca entah ada makalah keluaran terbaru atau kalau saya itu kadang-kadang kalau di YouTube ada TED Talk ya. Oh ya. Nah itu kan sebenarnya sesuatu yang iya cara berpikirnya. Jadi banyak kalau kita ngelihat di TED Talk itu sebenarnya simple. Tapi cara pandangnya dirubah dan itu yang akan benar-benar merubah cara kita melihat segala sesuatu. Jadi buat saya kalau mau terus up to date ada kalau saya selalu ini kayak learning mantra gitu ya. Learning mantra itu 10%, 10, 20, 70. 10% itu tadi baca, ikut seminar, terus juga nonton TED Talk dan seterusnya. 20% itu diskusi. Ya, jadi apa yang kita tadi baca, apa yang tadi kita pelajarin, kita diskusikan sama orang supaya apa? Dapat point of view yang berbeda. Saya menginterpretasikan sebuah makalah tuh seperti ini, tapi mungkin Mas Rauf beda tuh, beda dan itu kita bisa saling bertukar pandangan kan. Ini gimana? Dan itu yang akan membuat kita diskusi itu akan membuat kita jauh lebih hidup. Nah, yang 70% itu melakukannya, execute. Jadi udah saya udah pelajarin, coba saya lakuin. Karena itu learningnya akan luar biasa. Jadi saya percaya bahwa 70% dari pembelajaran kita itu akan sangat berpaku kepada apakah kita melakukannya dan belajar dari apa yang kita lakukan gitu. Itu sih mantranya kalau learning dan itu juga bisa diaplikasikan untuk inovasi. Luar biasa Mas. Iya Mas. Mungkin buat teman-teman di sini juga kita tuh udah banyak kita terekspos oleh ada kegiatan seminar, ada kegiatan webinar dan lain-lain. Dan kita juga pengen menyalurkan gitu inovasinya tuh ke menjadi suatu hal yang kita tuh bisa bermanfaat gitu bagi masyarakat gitu kan. Dan saya rasa memang banyak orang ini mencari karir itu udah alasannya macam-macam ya Mas. Ada yang alasan hanya untuk mencari ya gaji, ada juga alasan mungkin misi sosial atau lingkungannya tuh juga kuat gitu. Mau bertanya Mas, kira-kira relevansi dari mindset yang berhubungan dengan inovasi itu sendiri, kira-kira apa dengan kita tuh bisa berkembang di karir gitu Mas? Ini kembali ke yang tadi sih Mas Rauf. Jadi kalau saya prinsipnya gini, kalau kita masuk ke dalam, kalau teman-teman pengen berkarir di dunia profesional gitu ya, jadi karyawan lah kayak saya gitu selalu adalah kita pengen memberikan value buat organisasi tempat kita bekerja. Ya, jadi kalau buat saya adalah karena buat saya value itu bukan karena kita pengen gaji lebih besar. Tapi kalau kita bisa memberikan value artinya saya mendorong diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik. Kalau saya lebih baik, berarti kan ilmu saya nambah. Kalau ilmu saya nambah, kemampuan saya akan semakin bagus. Semakin kemampuan saya bagus, maka orang akan melihat, oh ternyata dia punya kapabilitas. Dengan adanya kapabilitas, orang akan percaya sebenarnya, oh dia punya kredibilitas. Nah barulah di situ karir akan berkembang. Ya, jadi saya percaya adalah apapun pekerjaannya, itu tadi kita sempat ngomong jangan ngelihat segala sesuatu remeh ya. Gitu. Jadi saya selalu mandat ke diri saya sendiri adalah apapun pekerjaannya lakukan 110%. Karena saya percaya dari yang saya lakukan pasti saya akan belajar sesuatu. Ya, bahkan saya udah berkarir hampir 22 tahun. Ya itu kemarin saya baru pertama kali saya belajar, definisi public speaking itu apa, percaya loh. Setelah 22 tahun baru saya sadar. Definisinya Mas? Definisinya apa? Saya pikir tadinya public speaking itu adalah benar-benar di depan public speak, tapi pada dasarnya it's about communication. Ya, jadi imagine loh, 22 tahun saya berkarir, baru kali ini saya, itu tau definisinya. Dari hal yang sangat simpel, makanya saya bilang, jangan menganggap segala sesuatu itu remeh, ini mah pekerjaan receh. Saya yakin kalau kita lakukan 110%, kita akan dapat ilmu dan itulah di saat kita mulai berkembang. Jadi kalau teman-teman berkarir, selalu jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri dan lakukan apa yang ada di depan mata kita dengan sepenuh hati gitu. Dan ya itu tadi Mas balik lagi, apa-apa jangan diremehkan ya Mas ya. Iya. Mau itu nanti tugas dari mungkin atasan ataupun kita tuh mungkin udah saya kagum terus terang banyak sekali media-media yang bisa dipelajari gitu ya. Salah satunya mungkin tadi dari TED Talks, dari ya macam-macam lah, banyak sekali gitu ya Mas ya. Ini mungkin untuk mau minta pandangan juga dari Mas Ari melihat masa depan ini, terutama mungkin di Indonesia ya. Masa depan anak-anak muda ini untuk berinovasi ini kira-kira gimana Mas?
buat saya sih sekarang jujur ya, saya kan angkatan 90 ya, Mas Rauf gitu ya, 90s lah, geng 90s. Saya selalu bilang bahwa gini, angkatan saya itu, saya ingat banget kalau saya belajar ya, itu dulu adalah coba, jadi pasti ada tuh di depan, nulis di papan, itu pasti kapur tuh zaman dulu tuh ya, masih kapur. Terus kita nulis tuh di buku, nggak ada diskusi. Kalau belajar sejarah, saya ingat banget yang belajar sejarah yang harus diingat itu adalah tahun perangnya. Ya, siapa pahlawan. Jadi saya bilang angkatan saya dulu mungkin secara umum dibangun sebagai pekerja. Tapi anak saya sekarang umurnya 9 tahun. Ya, kemarin dia datang ke saya terus dia bilang, "Ayah, aku ada PR. Apa PR-mu?" Gitu. Saya baca gitu ya. Tahu nggak? Anak 10 tahun ditanya sama sekolahnya, apa peranan TV untuk society? Saya, waduh, ini kok beda banget ya dengan saya dulu. Disitulah saya mulai pelajari, dan saya juga kebetulan di organisasi banyak nih ketemu sama teman-teman pada generasi yang sekarang gitu ya. Itu cara berpikirnya sudah berbeda. Jadi pendidikan buat saya adalah udah berubah dari zaman saya ke zaman sekarang. Kita sekarang ini kalau saya lihat banyak teman-teman mahasiswa itu yang ditantang untuk berpikir, bukan menghafal. Ya, jadi itulah yang buat saya fundamental terbesar yang saya rasakan itu mereka mulai banyak berpikir dan itu mulai keluar banyak ide. Ya, nah dari situ buat saya satu, kalau ide itu sudah mulai keluar gitu ya, maka ekspresikan ide-ide itu. Nah, apalagi sekarang kalau saya bilang metode untuk belajar mencari ilmu itu luas. Zaman saya kan nggak ada YouTube, belum ada ya, masih pager, belum ini dulu ya. Nah itu di sekarang itu yang namanya informasi luar biasa. Walaupun harus pinter-pinter milih-milih informasinya gitu. Jangan semua diserap. Harus kita kritis juga terhadap informasi yang ada. Ini benar apa enggak? Dan itulah tadi fungsi dari teman-teman yang punya pengalaman untuk membantu kita tadi. Jadi sekarang ruang untuk belajarnya luar biasa. Cara belajar kita sudah berbeda. Dan kemudian juga satu yang namanya teknologi itu sudah semakin maju. Kalau 3 ini kita bisa kuasain, ya bisa memahami teknologi, terus kita mau belajar sesuatu yang baru, ya itu sih insya Allah sih masa depan Indonesia mah cerah dibuat generasi muda kita yang sekarang. Dan udah mulai kelihatan kan sekarang ya banyak startup ya yang sudah mulai berkembang, dan itu kan anak Indonesia sebenarnya. Gitu. Ya apalagi kalau udah dari umur 10 tahun udah pertanyaannya kayak begitu. Saya juga bingung jawabnya sebagai orang tua. Aduh ini gimana ngebantunya gitu ya. Luar biasa Mas. Ya Mas. Mungkin kita udah ngomongin banyak soal inovasi, pentingnya kolaborasi dan seterusnya Mas. Mungkin mau tanya juga Mas ke Mas Ari, sarana gitu. Bagaimana inovasi itu atau jiwa inovasi ini bisa kemudian disalurkan? Adakah mungkin suatu ajang atau suatu kompetisi khusus atau bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari juga gitu kira-kira? Gimana Mas? Sebenarnya kayaknya ajangnya banyak ya, jadi kayak hackathon gitu kan ada, dan beberapa kompetisi juga kayaknya diselenggarakan oleh badan pemerintahan atau badan institusi swasta gitu. Ya salah satunya kayak Shell ya. Shell ini kan kita lagi bikin program Think Efficiency sebenarnya, dan itu kita sudah berjalan mungkin dari beberapa tahun yang lalu, sempat berhenti karena pandemi, tapi ini 2 tahun terakhir udah kita mulai jalanin lagi. Nah ini sebenarnya kan wadah bagi kita sebagai organisasi, memberikan wadah bagi teman-teman mahasiswa atau masyarakat umum sebenarnya untuk menyalurkan kreativitas dan inovasinya lewat sebuah kompetisi. Ya, dan tentu saja yang menarik adalah ini kan wadah yang mereka juga selain showcase apa yang mereka bisa lakukan, itu tentu juga akan dapat pembimbingan sebenarnya. Ya, jadi dapat arahan gitu. Jadi di Shell ada Think Efficiency yang lagi kita berjalan, ada Live Wire. Kalau Think Efficiency itu kan lebih kepada ide inovasi gitu ya. Dan sebenarnya di Think Efficiency-nya Shell itu juga pada akhirnya kami akan mempertemukan peserta Think Efficiency dengan industri. Ya supaya tadi ini bukan hanya berhenti di sekedar inovasi, tapi akhirnya bisa diterapkan untuk skala makro. Nah nanti ada juga Live Wire, Shell Live Wire. Kalau Shell Live Wire itu lebih kepada inkubasi, udah mulai mengarah ke bisnis tuh. Ya, nah situ ada prosesnya. Jadi ini sebenarnya banyak banget. Saya rasa bukan hanya Shell yang punya, banyak perusahaan yang punya. Nah sering-sering aja ikutin kompetisinya untuk tadi inovasi saya di kompetisi ini saya pelajari ternyata kekurangannya di sini, perbaikin lagi, ikutin lagi, coba kompetisi yang lain gitu. Ya intinya ya ajangnya banyak ya Mas. Banyak sebenarnya gitu. Kalau kita mau browsing sebenarnya banyak gitu. Tapi salah satunya mungkin lewat Shell ya Mas. Betul. Ya. Dan
mungkin mau bedah juga Mas mengenai tadi tentunya tadi Mas udah jelaskan banyak dukungan gitu yang bisa didapatkan. Entah itu misalkan dukungan finansial, entah itu dukungan untuk membuahkan suatu ide gitu ya. Kira-kira apa nih Mas yang perlu kita perhatikan ketika kita tuh membuat suatu inovasi, perlu apa aja sih mungkin selain uang, selain mungkin network atau dan lain-lain tuh. Kira-kira kalau menurut Mas Hari apa nih Mas? Yang dibutuhkan untuk inovasi ya, untuk bisa berjalan ya. Tentu saja kalau buat saya adalah satu ya tadi inovasi ini harus dibentuk oleh ilmu ya. Jadi networking sangat penting ya. Kita juga punya mentor itu kayaknya penting. Ya mentor itu artinya orang yang mungkin bisa membantu kita dengan proses berpikirnya seperti ini loh. Kita bisa dosen, bisa siapapun yang secara profesional. Nah yang ketiga tentu saja mungkin ada dana kali ya dalam pengembangan gitu. Dan ini sebenarnya dana ini bisa datang dari macam-macam ya. Ada yang sifatnya itu bisa dari memang funding kita lakukan atau sebenarnya bantuan. Jadi saya mungkin nih kalau nggak salah ya nanti kita bisa cek lagi tuh Mas Rauf. Ada kalau BRIN tahu ya Badan Research itu sebenarnya mereka sangat terbuka tuh karena saya pernah ketemu sama salah satu orang BRIN dan kita tuh sebenarnya punya banyak alat laboratorium. Kalau mau melakukan testing dan itu sebenarnya mereka terbuka untuk masyarakat. Jadi mungkin teman-teman coba connect dengan Badan Research di Indonesia itu sebenarnya mereka punya wadahnya. Mungkin bukan uangnya tapi wadahnya dan kadang-kadang kan wadahnya yang kita cari ya. Laboratoriumnya atau apa itu yang kita bisa gunakan gitu sebenarnya. Ya, wah, luar biasa Mas. Jadi ya intinya jangan tertutup ya Mas ya. Kita lihat siapapun itu mungkin ya kita bisa engage juga gitu ya. Engage sebanyak-banyaknya orang karena kita nggak pernah tahu orang itu punya apa yang bisa bermanfaat bagi kita. Jadi selalu terbuka lah dengan itu. Pas nih Mas, mungkin boleh nggak diberikan saran ke teman-teman mungkin buat anak muda yang mungkin tadi udah banyak ya sarannya ya. Cuman mungkin kalau boleh dirangkum gitu ya buat teman-teman yang punya suatu inovasi atau punya suatu ide tapi sebenarnya bingung nih mulainya nih dari mana nih gitu kira-kira Mas. Mulainya mungkin teman-teman ya kalau misalnya punya inovasi saya selalu kalau dalam melakukan sesuatu ada 3 hal yang saya selalu tekankan. Yang pertama punya will dulu atau punya keinginan ya. Karena dengan keinginan maka itu yang akan membuat saya jadi curious. Apa nih yang saya bisa lakukan berbeda? Dan yang itu yang keinginan juga yang akan membuat saya jadinya punya kemauan untuk hal yang kedua yaitu apa? Meningkatkan skill. Jadi tadi yang pertama will atau keinginan. Yang kedua skill, kemampuan. Jadi kan researchnya harus kuat ya supaya inovasinya bisa berjalan. Ilmunya harus ada ya dan juga kita harus memperbanyak ilmu itu. Baru yang ketiga itu nanti konsistensi. Ya, itu dulu dasar pertama. Jadi konsisten itu artinya tadi gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal pelajarin coba lagi. Kalau skillnya ada, willnya ada, keinginan ada, skillnya kita sudah terus bangun, dan yang ketiga kita konsisten, gak gampang menyerah. Baru tadi tuh, satu adalah buka network kita. Ya kita buka network untuk tadi apa? Cari bantuan. Ya bisa bentuknya lewat pendanaan, bisa juga lewat bentuknya dengan bantuan apapun itu. Ya dapat peralatan, dapat laboratorium, manfaatin itu. Baru nanti setelah kita punya nih idenya udah kita tes, ya udah kita trial. Baru nanti mulai masuk ke dalam tahap ikut ke kompetisi ya, atau apapun itu atau mungkin mau langsung masuk ke funding boleh gitu ya cari di startup funding juga ada gitu tapi itu sih tahap pertama dari diri kita sendiri teman-teman memang harus punya 3 hal tadi ya kemauan, kemampuan dan konsistensi. Insya Allah sih kalau kita melakukannya dengan serius kayaknya sih kemungkinan berhasilnya akan makin besar gitu Mas Rauf. Ya. Luar biasa Mas ya. Jadi ya emang sepertinya nggak ada untuk membuahkan suatu inovasi itu nggak ada jalan yang mulus gitu ya, nggak ada jalan. Betul. Sayangnya nggak mulus, jalannya banyak gitu ya. Betul. Macam-macam. Nah, ya Mas, mungkin buat teman-teman di sini boleh nggak Mas diberikan juga bagaimana sih ketika kita nih udah membuat suatu inovasi, kira-kira gimana nih biar kita tuh tetap terus gitu. Tadi seperti yang udah Mas singgung, jangan merasa puas dengan apa yang kita sudah kerjakan atau yang sudah kita hasilkan. Saya rasa juga banyak teman-teman idenya luar biasa gitu ya Mas ya. Dan mungkin udah banyak juga yang sempat ikut lomba. Contohnya Mas Ilyas itu kemarin udah
39 kali ikut lomba, baru ke 40-nya lewat Berhasil. menang berhasil. Nah, Oke. jadi gimana Mas untuk spirit itu bisa terus terus berkembang gitu ya. Dan bagaimana kita tuh udah tetap maupun mau kita hebat, mau kita belum menang lomba, misalkan bermajeki. Nah itu gimana Mas? Sekaligus mungkin pesan terakhir ke teman-teman. Oke. Buat saya sih sebenarnya teman-teman ya tadi saya belajar dari Mas Ilyas malah tadi ya cerita itu 39 kali nyoba, 40 yang baru berhasil. Tapi saya percaya Mas Ilyas ya itu berhasil di yang ke-40 karena dia terus belajar, mengembangkan lagi inovasi yang dia punya supaya lebih bagus lagi. Dan itulah kuncinya, makanya tadi saya bilang teman-teman satu jangan menyerah. Ya, kalau kita gagal, kita terjatuh, tarik nafas, bangun lagi, jalan lagi. Ya, itu selalu dasarnya lah. Jadi jangan menyerah dan selalu mau belajar. Ada nih contohnya 39 kali percobaan yang ke-40 berhasil. Jadi saya yakin kalau teman-teman punya spirit yang sama, it's just a matter of time kok. Sebelum teman-teman pasti berhasil gitu. Ya. Jadi all the